memasuki acara inti, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang terkumpul dari Telegram maupun Instagram. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Dari Imas Zahniat. Seorang pemimpin diharuskan punya spirit untuk menjadi leader bagi kelangsungan organisasi maupun kekuatan atau spirit untuk diri sendiri sebagai pengemban amanah. Bagaimana cara mengelola spirit internal dan eksternal bagi seorang leader tersebut agar kepemimpinan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik? Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa dijawab oleh Kak Michael Chandra ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Padahal lagi harusnya Sumratna dulu nih, yang poinnya paling tinggi ya. Oh gitu ya. Iya. Tapi ya sudah terlanjur ya. Iya. Saya agak sungkan ini. Ya, jadi yang pertama sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk para ketua umum di sini yang berasal dari S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Mbak Nuralista Priastiwi selaku Ketum KSPM, Mas Ainul Yakin selaku Ketum KSPE, dan juga dari organisasi ekstern yang sudah bekerja sama dengan kami sejak 2-3 tahun yang lalu ya. Itu dari IAI Muda Komisariat Jember, ketumnya diwakili Mbak Ratna di forum ini. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Mbak Imas Zaniar ya, harus punya spirit untuk menjadi leader. Ya memang untuk menjadi seorang ketua, karena ketua itu tugasnya adalah memimpin, pasti harus memiliki spirit leader. Nah, untuk mengelola spirit internal dan eksternal dari seorang leader ini supaya kepemimpinan kita berjalan baik, itu berasal dari diri kita sendiri dulu. Berangkat dari persepsi kita dulu. Mau dibawa seperti apa? Waduh nih jaringannya nih kayaknya. Ya, jaringannya Kak Michael Chandra nih ya. Tes. Bentar ya. Barusan ada telepon keputus jadi. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi berangkat dari diri kita dulu, persepsinya mau dibawa seperti apa kepemimpinan itu. Nah, ketika kepemimpinan itu sudah kita terima amanahnya, nah baru kita bisa melihat, oh nanti kepemimpinan kita akan saya bawa ke arah yang seperti ini. Karena kan model-model kepemimpinan banyak kan, ada yang bersifatnya otoriter, ada yang sifatnya fleksibel, ada yang sifatnya loss gitu ya. Mungkin kalau anak manajemen mestinya lebih paham ya bahasa-bahasa teoritisnya, tapi kalau kita sebagai yang praktik di lapangan itu biasanya berdasarkan pembagian-pembagian seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan kepemimpinan tersebut ya? Pertama itu yang kita harus lihat tadi, selain daripada persepsi dari kita sendiri, kita harus juga lihat siapa yang kita pimpin. Kalau memungkinkan yang kita pimpin itu adalah orang-orang yang kooperatif, maka sifat yang fleksibel bahkan yang kepercayaan penuh atau dalam bahasa lainnya itu ngelos gitu ya, itu akan lebih mudah diterapkan buat kita karena orang-orang yang di samping kita itu adalah orang-orang yang kooperatif. Tapi kalau ketika kita menghadapi orang-orang yang sifatnya adalah dalam bentuk bukan tidak kooperatif, apalah nama lainnya tidak kooperatif. Saya nggak bisa, saya kekurangan kata-kata ini. Ya, kalau di luar yang tidak kooperatif itu ya harus memang agak sedikit diberikan aturan yang strict atau kita bisa disebut dengan otoriter. Sebenarnya hal seperti ini juga sudah tampak di pemerintahan Indonesia ya. Kan kalau misalkan kita lihat di masa pemerintahan Soeharto, Bapak Presiden kita yang kedua, itu kan juga menerapkan skema kepemimpinan yang agak strict gitu ya, bahkan semi otoriter gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa waktu itu berarti Indonesia adalah kumpulan masyarakat yang kurang kooperatif artinya. Nah, akan berbeda halnya ketika diterapkan di masa sekarang. Yang mana Jokowi sudah agak lebih fleksibel dan mengangkat tinggi demokrasi gitu ya.
Nah, itu berarti sudah menganggap bahwa sebagian masyarakat Indonesia, sebagian besar ya, itu sudah kooperatif. Nah, itu persepsi-persepsi seperti itu, itulah yang menjadi tugas ketua. Maksudnya sebelum memimpin, dia sudah harus punya pandangan, visi-visi yang harus diterapkan di situ. Nah, itu mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Wah, jawabannya sangat bagus ya. Mungkin ada pertanyaan lanjutannya nih. Dan bagaimana pandangan atau pendapat Kak Ratna tentang positioning perempuan untuk menjadi leader dalam sebuah organisasi? Nih untuk pertanyaan Kak Ratna, pemenang game kita. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada Kak Imas Zaniar atas pertanyaannya. Semoga Kak Imas menonton ya di YouTube. Jadi menurut saya tidak ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin karena setiap manusia itu pasti punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Semuanya itu pasti dimulai dari nol ya, dimulai dari nol yang mana ketika di awal-awal kita masih belum punya skill dalam memimpin, namun berjalannya waktu itu pasti mulai terasa sedikit demi sedikit dan mulai terbiasa dengan keadaan yang ada. Dan sebenarnya apapun yang telah menjadi amanah bagi saya, itu saya percaya bahwa itulah yang terbaik untuk saya. Seperti amanah menjadi ketua, sebenarnya juga sebelumnya saya tidak pernah membayangkan akan menjadi ketua, hanya saja saya berpikir bahwa semua ini adalah pemberian dari Tuhan, yang mana ini sudah dipercayakan kepada saya, dan juga kepada orang-orang di luar sana yang pastinya berharap bahwa yang namanya ketua itu pasti akan memberikan kontribusi yang baik untuk organisasi. Maka dari itu, sebenarnya perempuan itu juga ada kekurangan tersendiri untuk menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu, yang paling penting itu kita tetap ingat kodrat kita sebagai perempuan. Kita bisa menjadi pemimpin organisasi, hanya saja tetap ingat bahwa perempuan itu adalah makmum ya pada dasarnya, di mana memang harusnya itu laki-laki yang menjadi pemimpin. Namun tetap mengusahakan yang terbaik untuk organisasi dan juga untuk orang-orang luar. Nah, maka dari itu, kan saya juga memiliki wakil ya, wakil ketua. Maka dari itu wakil ketuanya itu laki-laki untuk saling melengkapi dalam memimpin organisasi. Jadi seperti itu. Dan juga perempuan itu meskipun dengan keterbatasannya, tetap saja yang namanya memimpin kan harus bisa memposisikan diri. Meskipun perempuan, tapi kalau sudah diberi amanah sebagai pemimpin, maka tetap harus mengusahakan yang terbaik agar organisasi yang dijalaninya, organisasi yang dipimpin itu dapat terbawa ke yang lebih baik lagi. Intinya begitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Makasih jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Kak Nuralisa ataupun Kak Yakin? Iya, saya dulu ya? Iya. Iya, jadi terkait leader perempuan. Jadi kalau di zaman sekarang nih, sekarang ini kan eranya emansipasi wanita. Jadi mau laki-laki, mau perempuan itu punya hak yang sama untuk menduduki atau menjabat sebagai leader atau pemimpin di sebuah organisasi. Di ilmu feminisme itu ada namanya sameness teori atau progressive teori yang mana laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, yang mana di situ dilihat dari kecakapan tersebut, orang-orang tersebut gitu. Jadi nggak dilihat dari gender mereka gitu. Jadi siapa yang bisa, siapa yang mampu, ya dia yang maju gitu, yang jadi pemimpin. Tapi memang sih mungkin pandangan orang itu beda-beda terkait leader perempuan. Mungkin ada sebagian yang beranggapan bahwasanya leader perempuan itu tidak lebih baik daripada leader laki-laki. Mungkin saya juga pernah mendengar terkait omongan ini gitu. Cuman ya kembali lagi, ketika kita sudah menjadi seorang leader, kita jadilah versi leader terbaik kita gitu. Jadi mau di luar sana mengatakan seperti apa gitu, yang penting kita menjadi versi terbaik diri kita. Terus juga jadi pemimpin itu kan karena tidak ada gender ya yang membatasi tadi, yang kata saya tadi, jadi kita harus bisa gitu memposisikan sebagai ketua. Karena memang organisasi itu kan anggotanya ada perempuan, ada laki-laki, jadi kita
harus bisa. Apalagi kalau untuk perempuan itu tantangannya sih lebih ke emosionalnya ya ketika menjadi ketua. Mungkin emosionalnya gini, sensitivitas perempuan itu mungkin lebih besar gitu daripada laki-laki. Jadi mungkin untuk me-manage emosional itu yang perlu diperhatikan oleh leader perempuan gitu. Karena kadang kalau wanita itu mood-nya itu bisa naik, bisa turun, beda sama laki-laki yang mengatur emosionalnya juga lebih lebih baik daripada perempuan. Cuman itu tadi, kita kembali lagi bahwa semua itu kembali lagi kepada kemampuan kita. Jadi, eee, you will make sure as the best leader versi kalian gitu. Jadi itu aja sih kalau dari aku terkait, pandangan aku leader perempuan. Aku kembalikan kepada moderator, terima kasih. Makasih Kak Nurista. Mungkin Kak Yakin ada tambahan lagi? Oke, mungkin kalau dari saya, sebelumnya terima kasih telah mengundang saya sebagai materi di Lekat 5.1 ini. Dan kedua, terima kasih juga pada Mbak Imas Zahniar terkait pertanyaannya. Nah, yang ditanyakan Mbak Imas ini bagaimana cara mengolah spirit internal dan eksternal bagi seorang leader. Nah, dari diri kita sendiri itu pasti mempunyai sebuah sifat kepemimpinan. Antara sifat kepemimpinan antara satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Bahkan penelitian waktu itu menunjukkan bahwasanya ada sekian persen yang kepemimpinan sama antara saya, misal saya dengan Chandra, itu ada sekian persennya. Karena kepemimpinan itu lahir dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita mengatur ya fungsi-fungsi manajemen itulah hoax itu. Nah, dari situlah mungkin kalau dari pihak eksternal sendiri, saya sangat setuju sekali dengan pernyataan Chandra. Kita harus mengetahui basic dari kita sendiri. Secara otomatis, ketika kita sudah mengetahui bagaimana caranya mengatur ritme di dalam sebuah organisasi, secara otomatis kita nanti menjalankan sebuah kepemimpinan kita di dalam sebuah organisasi, itu seakan-akan mudah itu. Karena sudah mengetahui arah gerak kita ke depan harus pakai apa, harus bagaimana, dengan cara apa, sama siapa. Nah, itu harus sudah tertata dari awal. Sehingga ke depannya untuk dalam satu periode kepengurusan lah istilahnya pada UKM Ormawa yang ada di FEB Unit ini bisa sangat entah itu fleksibel, entah itu tergantung dinamika yang ada. Nah, itu kalau dari internal. Kalau dari eksternal, secara otomatis kita harus punya pandangan siapa benchmark kita dalam tolak ukur untuk kepemimpinan kita. Kita cocoknya dengan siapa. Nah, itu mungkin bisa diambil kebaikannya dan dibuang keburukannya. Nah, kita ATM, amati, tiru, dan motivasi. Dan modifikasi, sorry. Nah, dari situlah bisa juga fleksibilitas dari seorang kepemimpinan, misal saya di KSPI, itu bisa kita angkat dan bisa memberi kita spirit ke depannya. Agar UKM yang saya pimpin sekarang terbang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Wah, terima kasih nih jawabannya atas pertanyaan dari Imas Zahniar ya. Aku juga setuju nih tentang pemimpin tuh harus baik. Kita tidak juga memandang gender ya dalam jadi pemimpin. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Fitriatus Solehatur Rizky. Bagaimana caranya mengetahui posisi kinerja organisasi kita dan menurut Kakak, kinerja progresif itu yang seperti apa ya? Mungkin bisa dijawab dari Kak Ratna. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya dan terima kasih juga pada Fitriatus Solehatur Rizky atas pertanyaannya. Di sini posisi kinerja ya. Gimana tadi? Posisi kinerja. Oh ya, jadi memandang posisi kinerja itu yang pertama kita itu harus tahu kita di organisasi itu sebagai apa agar kita menjalankan tugas dan memiliki kinerjanya itu baik ya. Misalnya ada yang berposisi sebagai anggota, maka mengerjakan tupoksi dan juga job desk itu sesuai dengan kinerjanya. Jadi sudah sesuai sama porsinya sendiri sehingga kinerja yang dijalankan tuh menjadi efektif dan efisien juga. Lalu untuk misalnya, dan saya ingin memberikan perbedaan tentang manajer dan leader ya. Kalau manajer kan mengelola dari sebuah
departemen yang ada. Sedangkan kalau leader itu pemimpin yang paling atasnya, sehingga perlu adanya koordinasi yang baik, sehingga posisi kinerja dari setiap individu atau setiap posisi yang ada di organisasi itu dapat terjalin dengan baik. Jadi perlu adanya pemahaman yang detail terkait posisinya dan juga job desk yang telah diamanahkan. Jadi sehingga posisi kinerjanya itu dapat efektif dan efisien untuk kinerja dari organisasi. Lalu bagaimana cara agar menumbuhkan progresif ya organisasi yang progresif. Jadi sebenarnya yang saya lakukan di organisasi saya itu juga tidak berbeda jauh dengan ketua yang sebelumnya, sehingga saya hanya meneruskan apa yang sudah menjadi tugas saya, dan juga sebenarnya untuk menjalankan organisasi yang progresif itu perlu adanya dukungan internal dan dukungan eksternal, karena dari situ juga akan meningkatkan motivasi kita. Kayak misalnya banyak orang-orang yang mendukung organisasi kita, banyak orang-orang yang memberikan bantuan kepada organisasi, baik itu dari segi spirit maupun dari segi fisiknya juga. Nah, maka dari situ kita dapat memberikan yang lebih baik agar mereka juga puas, agar orang-orang luar puas juga, sehingga organisasi yang progresif itu dimulai dari kekompakannya setiap individu yang ada di organisasi, seperti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga kita dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan juga hasil yang kita dapatkan juga sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Makasih Kak Ratna. Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari Kak Ratna? Mungkin saya ya. Iya, silahkan. Oke. Kalau dari saya pribadi langsung ke bagaimana caranya mengetahui posisi kinerja organisasi kita, dan menurut kakak kinerja progresif itu seperti apa ya? Oke, kalau dilihat dari sudut pandang saya ya, untuk saat ini jadi seorang ketua umum di kelompok studi pemerintahan ekonomi, kita harus mengetahui siapa kita terlebih dahulu, dan itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus mengetahui pemetaan dari setiap anak yang ada di kepengurusan pada tahun ini. Nah, kita harus mengetahui bagaimana anak itu caranya cocoknya di mana. Nah, nanti setelah itu diketahui, dipetakan, baru menyusun kalau sudah terjadi ya, itu ada namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, dari situlah cara mengetahui kinerja organisasi. Nah, dari bagaimana cara menilai progresif seperti apa? Sebelum ke progresif sesuai dengan tema. Nah, itu sesuai dengan tema ini kan. Ya, kinerja organisasi progresif itu dilahirkan dari mana sih? Dari mana? Dari kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan yang efektif itu seperti apa? Kemarin saya sempat baca jurnal itu bahwasanya ada 4 kriteria kepemimpinan efektif. Yang pertama, menciptakan wawasan untuk masa depan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Contohnya di KSPE. Nah, di KSPE itu ada yang namanya pelatihan peningkatan SDM. Nah, di peningkatan SDM ini dan pelatihan kan. Nah, sini bukan hanya bisa untuk menulis karya tulis ilmiah, akan tetapi output jangka panjangnya adalah penulisan skripsi, yang mana itu adalah kewajiban dari kita para mahasiswa. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, mengembangkan strategi yang rasional untuk menuju ke arah wawasan tersebut. Nah, dari outputnya kan menulis skripsi kan. Nah, itu mengembangkan strateginya itu ya tergantung dari kita, tergantung dari pemimpin gimana enaknya. Nah, itu dibawa pada pertimbangan berbagai orang yang ada di awak pesawat KSP ini. Nah, itu baru kita nyusun strateginya. Setelah disusun, secara otomatis dapat memperoleh dukungan. Poin ketiga, memperoleh dukungan dari PH ataupun pengurus harian dan juga seluruh pengurus. Nah, dari situ, dari mendapat dukungan, baru kita transformasikan pada anggota muda, pada anggota KSPE. Nah, yang keempat, ini yang paling fundamental menurut saya. Soalnya yang keempat ini adalah memberikan motivasi. Nah, itu memberikan sebuah motivasi, secara otomatis seorang leader harus berdiri di garda terdepan untuk memberikan motivasi kepada para awak pesawat, pada pengurus yang lain. Nah, itulah nanti bisa menciptakan sebuah kultural
kultural dari sebuah organisasi yang progresif nantinya. Karena saya pribadi seorang ketua umum tidak bisa berdikari di dalam sebuah organisasi karena harus mengayomi dan harus bekerja sama satu sama lain untuk menciptakan sebuah kultural yang progresif seperti itu. Makasih Kak Yakin. Mungkin dari Kak Nuralisa atau Kak Michael Chandra, apa ada tambahan? Sudah cukup, kayaknya sudah dijelaskan panjang dan lebar tadi ya, dijelaskan sama Kak Ratna, juga sudah sama Kak Yakin, dan saya rasa itu sudah memenuhi apa yang ditanyakan oleh tadi Siska ya. Sorry, bukan Siska, Fitri ya. Iya. Siapa ya tadi yang tanya? Fitriatus. Iya, itu anak MCA juga yang tanya. Iya. Oke. Ya, harapannya memang kalian nanti yang meneruskan kepemimpinan, baik di organisasi HMCA maupun di organisasi lain, kalau yang kalian ikuti, itu harapannya memang apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yakin tadi. Jadi yang disampaikan Kak Yakin tuh ada benarnya bahwa memang dari sesuai tema, supaya muncul kepemimpinan yang progresif itu harus kepemimpinannya dulu. Gitu. Nah, untuk kepemimpinan yang tadi itu sudah dibahas tadi di pertanyaan pertama oleh Kak Imas, tadi sudah ditanyakan. Mungkin itu saja. Ya. Dari Kak Nuralisa? Iya. Kalau dari aku juga mungkin udah diwakilin ya sama Ratna, sama Yakin, tadi udah panjang lebar. Mungkin aku nambahin aja terkait kata progresif gitu. Progresif itu kan berarti kemajuan gitu atau perbaikan. Jadi untuk mengetahui apakah organisasi kita ini sudah progresif atau belum, itu bisa kita bandingkan dengan kinerja atau perkembangan organisasi sebelumnya gitu. Jadi apa sih yang dapat kita hasilkan di organisasi ini demi kemajuan organisasi kita. Jadi misalnya itu bisa dibuat dari hal-hal kecil, entah itu dari manajemen file, terus juga dari kepengurusan, kekeluargaan, dan juga dari misalnya inovasi dan lain sebagainya. Aku nambahin itu aja sih, karena sudah lengkap tadi dijelasin sama narasumber sebelumnya. Makasih. Ya, makasih Kak Nuralisa. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Siska Aprilia. Bagaimana menyusun suatu strategi yang tepat untuk memajukan atau mempertahankan eksistensi organisasi di kalangan mahasiswa? Mengingat semua sekarang itu diadakan secara daring, sehingga kegiatan-kegiatan organisasi dinilai kurang efektif saat ini. Mungkin dari Kak Nuralista. Iya. Jadi untuk mempertahankan eksistensi organisasi di saat daring seperti ini ya. Dan yang pertama itu pastinya kita organisasi itu punya tujuan yang pertama. Jadi tentuin dulu tujuan berorganisasi, tujuan organisasi kita itu apa. Jadi misalnya nih KSPM, tujuannya untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal, baik itu di FEB ataupun di UNED ataupun di masyarakat umum. Jadi itu adalah landasan kita, kenapa kita harus tetap bertahan gitu ya organisasi ini. Terus juga untuk meningkatkan eksistensinya itu kita kerjasama, sering berkolaborasi dengan organisasi lain. Jadi kalau di KSPM ini, kalau di tahun ini itu lebih meningkatkan kerjasama dengan organisasi lain, jadi untuk meningkatkan eksistensi kita. Jadi contohnya kalau kemarin-kemarin itu sering kerjasama dengan KSPM lain, soalnya kalau KSPM itu di seluruh Indonesia itu pastinya tiap universitas pastinya ada. Mungkin ada yang nggak ada, tapi secara umum itu KSPM itu ada. Jadi namanya itu sama, KSPM, nggak ada nama-nama lain. Mungkin nama lainnya mungkin bahasa Inggris gitu, cuman ya sama KSPM. Terus juga kerjasama juga nih sama misalnya platform investasi gitu. Jadi platform investasi itu kan banyak. Jadi kita kerjasama terus. Jadi nunjukin nih bahwa KSPM ini ada gitu, KSPM UNED. Bahwa kan kalau Universitas Jember mungkin banyak yang belum tahu. Tapi dengan lewat KSPM ini eksistensi dari Universitas Jember juga semakin ada, semakin terlihat. Terus juga untuk tadi eksistensi tadi ya, terus juga untuk mempertahankan organisasi pastinya kita ada evaluasi terkait
tadi yang nomor 1 tadi tujuan. Jadi ketika kita sudah menjalankan kegiatan untuk menuju tujuan tadi, pastinya ada evaluasi yang mana kalau di KSPM itu kan ada rapat bulanan, terus juga ada rapat kuartal per 3 bulan, yang mana itu adalah evaluasi selama 3 bulan sebelumnya itu kita udah ngapain aja dan apa yang harus dipersiapkan ke depannya. Terus juga lebih ke inovasi sih. Jadi karena kita nggak bisa terus-terusan ikut terus proker-proker kegiatan sebelumnya gitu. Kita harus ada inovasi di mana biar kita eksistensinya lebih jauh lagi. Karena kalau di KSPM itu untuk prestasi misalnya ya, prestasinya itu bukan hanya di tingkat FEB aja, tapi kita di BEI sama di mitra kita itu di Indo Premier itu kami pasti ada kompetisinya gitu. Itu kompetisinya itu antar Indonesia gitu, Indonesia. Jadi yang mana di situ kita harus meningkatkan proker-proker kita. Jadi ada banyak kategori, misalnya peningkatan investor terbanyak, terus juga edukasi terbanyak atau edukasi terbaik. Jadi kita di situ harus ada inovasi yang mana nantinya pasti ada nominasi-nominasi. Jadi di situ kita bisa nunjukin eksistensi kita untuk mempertahankan nama baik dari KSPM UNED di ranah nasional gitu sih. Aku kembaliin ke moderator. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Kak Nurista. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin dari Kak Michael Chandra. Ya, kalau diminta untuk memberikan tambahan, ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Nurista bahwa organisasi itu harus punya tujuan dulu. Jadi memang karena nggak ada tujuan, ya akan sulit mempertahankan eksistensinya. Nah, kalau dia sendiri itu mungkin akan agak lebih luas ya, karena yang cakupannya adalah satu mahasiswa akuntansi gitu. Kalau yang KSPM tadi disampaikan oleh Kak Nur kan cakupannya pada KSPM ya KSPM ketemu KSPM lainnya gitu kan. Nah, kalau MJA mungkin agak ini ya kesannya agak lebih menyeluruh gitu. Nah, tapi di luar daripada itu sebenarnya berangkat dari masing-masing pengurus dulu. Jadi meskipun kita sudah punya program kerja A, B, C, D, tapi kalau pengurusnya tidak ada keinginan untuk berorganisasi secara maksimal, nah itu yang agak miris sebenarnya. Karena tujuan dari organisasi itu bukan sekedar kita bergabung, ikut nama, dapat sertifikat sebagai pengurus tahun ini, gitu. Bukan. Tapi kita harus ada memenuhi suatu tujuan tadi yang disebutkan di awal. Nah, kalau misalkan tujuan tersebut sudah tercapai, barulah kita bisa mendapatkan imbal baliknya, yaitu berupa sertifikat. Nah, itu harusnya berpikirnya seperti itu. Cuma kan terkadang kan kita merasa mungkin merasa malas, mungkin merasa enggan gitu ya. Kita melupakan hal esensial, yaitu niat kita untuk berorganisasi. Sehingga kalau misalkan ditanya efektivitas organisasi saat pandemi yang ini, yang mana harus semuanya online gitu ya, pertemuannya online, segala sesuatunya serba online, tidak bisa ketemu secara fisik. Nah, itu kalau sampai ada yang merasa bahwa saya tidak bisa berorganisasi dengan baik karena ini adalah karena online, itu merupakan pendapat yang menurut saya kurang tepat. Jadi, karena sebenarnya berorganisasi itu bisa di mana aja. Ya. Tinggal kitanya mau apa enggak menanamkan jiwa-jiwa organisatoris itu. Nah, kalau yang dialami oleh kita kan di MJA itu oleh kami bahwa yang terutama adalah melayani teman-teman yang di S1 akuntansi gitu ya. Jadi dari kepengurusan hal-hal yang seperti sifatnya administratif, kemudian hal yang sifatnya berkaitan dengan advokasi kemahasiswaan. Nah, itu kan menjadi tugas dari HMJA juga gitu. Nah, jiwa yang ingin melayani itu yang nanti
membuat kita itu merasa aktif gitu ya di organisasi, sehingga kinerja dari organisasi itu tidak mati cuma karena tidak bisa menjalankan kegiatan secara offline atau luring gitu, harus secara daring. Nah, eksistensinya bagaimana? Eksistensinya ya ini berbeda ya konteksnya dengan yang KSPM tadi. Kalau KSPM kan yang tadi saya sampaikan, kalau KSPM tadi contohkan Mbak Nur kan eksistensi yang keluar gitu ya. Kalau KMJA kan eksistensinya ke dalam gitu. Eksistensinya MJA kan ke dalam, ke mahasiswa yang ada di prodi gitu. Itu yang berbeda di situ. Nah, ini wawasan lainnya adalah ya itu harus bisa, eksistensinya adalah harus bisa melayani teman-teman yang di S1 akuntansi. Nah, itu. Mungkin dua sudut pandang ini sepertinya bisa saling menambahkan ya. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Nuralista itu juga benar, tapi di samping itu ada yang sudut pandang kita harus bisa melihat ke dalam. Nah, teman-teman yang menonton video ini, harapannya tidak melihat organisasi itu sebatas aku harus eksisten keluar, atau aku pengen terkenal di kalangan teman-temanku. Nggak bisa seperti itu. Harus ada dua sudut pandang berbeda, dan itu tergantung diri kalian masing-masing. Cocoknya kalian itu eksisten keluar atau eksisten ke dalam. Itu. Terima kasih Kak Michael Chandra atas jawabannya. Kita langsung menuju pertanyaan yang terakhir nih ya. Dari Muhammad Hokidatu Syaroni. UKM atau Ormawa biasanya memiliki segenap aturan, ADART, dan prosedur tersendiri terkait pengajuan program kerja dan hal dapur lainnya. Bagaimana tanggapan kalian sebagai ketua organisasi terhadap inovasi dan pemikiran anggota yang mungkin saja terpikirkan di tengah periode, apabila ide tersebut tidak sesuai dengan program kerja yang sudah direncanakan di awal, atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat di awal? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Kak Ainul Yakin. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, moderator. Oke, kalau terlihat dari pertanyaannya, boleh tidakkah ide dan gagasan keluar di pertengahan kepemimpinan? Nah, menurut saya pribadi, karena di dalam sebuah organisasi itu pasti ada namanya dinamika. Seperti kemarin salah satu karya dari anak KSPE, terutama sekretaris umum saya, ada yang namanya dinamika penerbangan. Nah, dinamika penerbangan itu di dalam sebuah UKM KSPE ini adanya turbulensi goncangan di kepengurusan, dan dengan adanya sebuah kayak kurangnya miskomunikasi, nah seperti itu. Nah, itu pasti ada kan di salah satu organisasi. Nah, yang namanya dinamika secara otomatis kita harus bisa adaptasi dan harus improvisasi dan memperbaiki, dan sehingga nanti munculnya sebuah solusi. Nah, ide dan gagasan itulah masuk ke dalamnya. Meskipun tidak diprogram kerjakan, apabila keluar dari konsep acara, namun banyak kelebihannya daripada mudorotnya, kenapa tidak kita lakukan gitu. Nah, ketika banyak mudorotnya, banyak kejelekannya daripada keburukannya, nah kenapa harus dilakukan? Nah, logikanya seperti itu. Nah, yang namanya sebuah dinamika, secara otomatis kita harus lebih dinamis dalam menghadapinya. Secara otomatis, ya menurut saya pribadi, kalaupun ada sebuah inovasi dan ide gagasan, kita terjang aja demi nama kebaikan dari organisasi kita sendiri. Meskipun nantinya sedikit memberatkan dari awak pesawat, kalau awak pesawat dari KSPI Boeing X-130. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Ratna? Ya, baik, terima kasih moderator. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Hokidatus atas pertanyaannya. Jadi kalau dari saya, ini lebih ke program kerja ya sepertinya pertanyaannya. Karena kalau peraturan organisasinya, kayak pedoman organisasi itu kan tidak bisa diubah ya. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke program kerjanya. Karena biasanya kalau sudah dirapat kerjakan, biasanya dan kalau sudah disetujui, maka itu yang akan dijalankan. Hanya saja terkadang memang di tengah periode, di tengah kepengurusan itu biasanya ada pengurus yang punya ide yang inovatif. Ide yang inovatif itu memang bagus ya, memang bagus. Yang penting tidak keluar dari konsep awal. Jadi kalau misalnya tiba-tiba diubah gitu, sepertinya memang harus butuh rasionalisasi. Hanya saja kalau misalnya
lebih ke dikembangkan agar menjadi lebih luas dan juga ada pemikiran yang baru, itu bisa dipertimbangkan lagi, dan itu justru akan baik ya, akan bagus juga dengan idenya yang inovatif seperti itu. Lalu untuk ini kan saya satu-satunya dari organisasi eksternal ya, jadi memang sedikit berbeda organisasi internal sama eksternal, yang mana kalau organisasi eksternal itu dari segi peraturan itu tidak, kalau saya katakan tidak terlalu ketat ya, tidak terlalu mengikat, karena kita ini sebenarnya juga tidak dibawahi siapa-siapa. Dan peraturan pun juga sebenarnya itu, kalau IAI Muda Komisariat Jember kan biasanya peraturan itu dari Jatim. Dari Jatim, nah kita yang dari komisariat ini hanya semacam meneruskan peraturan Jatim menjadi peraturan kita juga. Hanya saja memang disesuaikan dengan kondisi komisariat juga. Lalu karena tidak terlalu ketat itulah, terkadang memang ada sedikit perluasan dari program kerjanya. Jadi tidak stagnan atau saklek seperti apa yang sudah direncanakan dari awal, tapi kadang ada sedikit perluasan lagi seperti salah satu program kerja kami. Jadi seperti itu. Jadi kalau ide inovatif itu bagus selagi tidak keluar dari konsep awal. Dan itu pun juga harus ada rasionalisasinya, mengapa pengurus itu memiliki ide yang sedikit berbeda dari peraturan awal, itu harus dipertanggungjawabkan juga kan, karena akan ada LPJ yang akan menanyakan hal tersebut. Jadi seperti itu. Wah, kita punya dua pendapat nih. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kakak-kakak narasumber sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami yang ingin tahu nih tentang kayak apa sih organisasi itu, gimana caranya untuk jadi progresif. Terjawab sudah beberapa pertanyaan dari teman-teman yang penasaran. Terima kasih kakak-kakak sudah berkenan menjadi narasumber di acara lekat kami. Jadi saya bisa tarik kesimpulan nih, strategi kepemimpinan itu dapat diperoleh dari diri pemimpin itu sendiri. Karena sebagai pemimpin harus mengetahui dasar-dasar dari organisasi dan mengetahui tujuan yang akan dijalankan oleh organisasi ini. Melalui hal ini, kinerja organisasi yang progresif akan dapat mudah dihasilkan. Telah selesai acara kita hari ini, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.